Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 2205 1241066 dari kelas SIB 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan, yaitu yang bagian shortest remaining first. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Pengertian algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU merupakan proses menentukan antrian yang siap untuk dieksekusi oleh CPU. Penjadwalan mengatur banyaknya sumber daya agar dapat bekerja dengan lebih optimal. Penjadwalan merupakan sekumpulan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja proses yang sering dilakukan pada sebuah sistem komputer. Mengapa harus ada scheduling? Yang pertama adalah agar setiap proses yang dapat dilayani secara seimbang atau adil. Yang kedua, agar tidak terjadi starvation. Yang ketiga, agar efisien dalam penggunaan waktu prosesor. Yang keempat, agar dapat meminimalkan terjadinya overhead. Yang kelima, supaya response time dapat terpenuhi. Yang keenam, supaya dapat memaksimalkan throughput. Yang ketujuh adalah untuk menghindari terjadinya deadlock. Ada tiga tipe penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek, yaitu bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang akan diharapkan. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah. Setelah dieksekusi, proses dapat dihentikan. Proses yang tertunda tidak dapat berakhir hingga kondisi yang menyebabkan penundaan dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, beberapa proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah menangani proses-proses swapping. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya intensif, yaitu waktu prosesor, memori, perangkat input atau output, dan biasanya berprioritas rendah. Ada dua macam algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptive. Setelah proses dialokasikan waktu untuk penggunaan CPU, proses lain tidak dapat mengambil alih CPU sampai proses tersebut selesai. Yang kedua adalah penjadwalan preemptive. Ketika proses dialokasikan waktu CPU, proses lain dapat mengambil alih proses tersebut sehingga proses dihentikan sebelum selesai dan harus menunggu alokasi waktu CPU untuk proses tersebut tiba. Algoritma penjadwalan. Ada beberapa algoritma yang menerapkan strategi primitif antara lain yaitu adalah round robin, shortest remaining first, priority scheduling, dan guaranteed scheduling. Selanjutnya ada algoritma yang menerapkan strategi non-primitif antara lain yaitu first in first out atau first come first serve. Yang kedua adalah shortest job first. Yang ketiga highest ratio next. Dan yang keempat multiply feedback queue. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma primitif yaitu yang
Shortest remaining first. Shortest remaining first merupakan penjadwalan berprioritas dinamis, primitif untuk time sharing, dan melengkapi SGF. SRF atau Shortest Remaining First adalah algoritma penjadwalan primitif dengan prioritas. Prioritas didasarkan pada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, maka makin tinggi prioritasnya. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan destinasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SGF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu yang diestimasi lebih rendah. Kelemahan dari shortest remaining first adalah mempunyai overhead lebih besar dibandingkan SGF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Yang kedua, tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Yang ketiga, job-job lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibanding pada SGF. Kelebihannya adalah kualitas layanan rata-rata yang diterima proses lebih baik. Yang kedua, throughput. Yang ketiga adalah respon time lebih cepat. SRF perlu menyimpan waktu layanan yang telah dihabiskan, menambah overhead secara teoritis, menambah overhead. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SFJ bisa memberi kinerja lebih baik dibandingkan SRF. Berikut adalah contoh soal SRF. Dapat dilihat dari tabel berikut dan hitunglah average waiting time dan algoritma penjadwalan SRTF dari tabel di atas. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat Gantt chart. Berikut gambarnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ketika CPU tidak melakukan apa-apa, dating P1 untuk meminta diproses, di mana P1 membutuhkan P1 yang ini membutuhkan waktu 10 untuk menyelesaikan prosesnya. Tetapi P1 baru dikerjakan sejumlah 3, sudah datang P2 yang ingin diproses. P2 membutuhkan waktu pengerjaan seluruh prosesnya sejumlah 6. Karena P2 memiliki waktu proses yang lebih sedikit dibandingkan dengan P1, maka P2 akan diproses lebih dahulu. Pada saat P2 sedang diproses, pada titik ketujuh, dating P3 yang mempunyai waktu penyelesaian seluruh prosesnya sejumlah 12. Pada waktu yang bersamaan, P1 yang berjumlah 7 dan P2 yang berjumlah 2 sedang menunggu. CPU kemudian melakukan pengecekan terhadap ketiga proses tersebut yang memiliki waktu tunggu yang paling sedikit yaitu P2. Maka P2 akan dikerjakan sampai selesai yaitu pada titik 9. Di titik 9, P2 sudah selesai diproses. Maka pada saat ini CPU akan melakukan pengecekan kembali terhadap proses yang akan dikerjakan. Pada titik P9 sudah ada P1 yang mempunyai waktu pengerjaan 7 dan P3 yang mempunyai waktu pengerjaan 12. Namun, pada saat yang bersamaan datang P4 yang mempunyai waktu pemrosesan 8. Setelah melakukan pengecekan dari 3 proses tersebut, CPU memutuskan bahwa yang akan dikerjakan pada titik 9 yaitu P1. Hal ini dikarenakan P1 memiliki waktu pemrosesan paling sedikit dibandingkan ketiga proses tersebut. Pada saat P1 dikerjakan di titik 10, datang P5 yang membutuhkan waktu pengerjaan sejumlah 6. Di sana juga masih terdapat antrian proses yaitu ada P3 dan P4. Jika dilihat pada P1 dan P5 memiliki waktu pengerjaan proses sejumlah 6. Sama seperti SJF, jika ada proses yang memiliki kesamaan waktu pengerjaan, maka proses yang lebih awal datang akan dikerjakan lebih dahulu.
Di sini CPU memiliki P1 untuk dikerjakan hingga berakhir pada titik 16. Di titik 16 saat P1 selesai diproses oleh CPU kembali melakukan pengecekan terhadap proses-proses yang sedang menunggu. Pada saat itu, CPU memiliki P5 yang lebih awal untuk diproses. Begitupun selanjutnya, CPU selalu memilih proses yang memiliki waktu pengerjaan lebih sedikit untuk diproses lebih awal. Hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting time, yaitu dengan menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan waktu datang. Dapat dilihat dari tabel berikut. P1 yaitu 0 dengan arrival time-nya 0, maka 0 dikurang 0 sama dengan 0. Tetapi karena P1 disambung kembali dengan waktunya 9 dan arrival time-nya adalah 3, maka 9 dikurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya P2. P2 memiliki waktu 3 dengan arrival times-nya 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Yang ketiga adalah P3. P3 memiliki waktu 30 dikurang dengan arrival time-nya adalah 7 sama dengan 23. Berikutnya P4. P4 memiliki waktu proses 22 dikurangi dengan arrival time-nya adalah 9, maka hasilnya sama dengan 13. Selanjutnya adalah P5. P5 memiliki waktu 16 dikurang dengan arrival time-nya 10 sama dengan 6. Jadi total untuk keseluruhan dari P1 sampai ke P5 adalah 48. Hal ketiga dan juga hal terakhir yang harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut, yaitu sebagai berikut. Rumusnya adalah arrival average waiting time sama dengan sigma waiting time per proses sama dengan 48 dibagi 5 sama dengan 9,6. Selanjutnya, contoh implementasi shortest remaining first pada kehidupan sehari-hari. Oke, pada gambar yang berada di atas menjelaskan bahwasannya ada 3 pembeli yang sedang mengantri. Ini sangat Riddle warung untuk membeli buah dan sayur. Pembeli pertama membeli 3 sayur dan 4 buah. Lalu, pembeli kedua membeli 4 sayur dengan 9 buah. Yang pembeli ketiga membeli 2 sayur dan 1 buah. Nah, implementasi dari shortest remaining first pada kejadian saat ini adalah warung akan melayani pembeli ketiga terlebih dahulu karena hanya membeli 2 sayur dan 1 buah. Selanjutnya warung akan melayani pembeli ke satu, yaitu dengan pesanan 3 sayur dan 4 buah. Yang kemudian warung akan melayani pembeli kedua dengan 4 sayur, 9 buah. Shortest remaining first merupakan pada shortest remaining first, pembeli akan dilayani dari yang membeli terkecil sampai dengan urutan yang terbesar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.